Kita sedang membahas, kalau di gereja, ya ICC selalu kita bahas dari topik ke topik, dari satu bahasan ke bahasan yang lain, supaya kita bisa dapetin lebih dalam mengenai satu topik. Dan saya percaya ketika kita menerima benih firman Tuhan yang hidup, kita diubahkan Tuhan. Hidup kita datang dan pulang tidak menjadi sama. Yes? Nah, kita sedang membahas tentang heaven. Katakan dengan saya heaven. Ya, heaven, surga. Ya, surga itu nyata, saudara. Ini menjadi satu kesatuan dari apa yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Kalau saudara miss khotbah yang pertama tentang surga atau heaven ini, please check it out ya. Saudara bisa ke YouTube ICC Bandung, dan di situ adalah heaven yang pertama ada di situ. Nah, ini adalah heaven yang kedua. Kita sedang membahas tentang surga, ya, surga. Saudara, saya sedikit mengulang, surga itu ada dan surga itu adalah tempat yang nyata, saudara. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Apa? Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Jadi surga adalah tempat kediaman Bapa. Tempat kediaman Bapa yang kekal. Bapa kita ada di dalam surga. Ya, dan surga juga merupakan sebuah kerajaan. Kalau Yesus mengusir setan, kalau Yesus menyembuhkan orang dan lain sebagainya, dia katakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi surga adalah sebuah kerajaan. Ada rajanya, ada pemerintahannya, ada otoritas dan ada kuasanya. Dan Yesus merepresentasikan kuasa kerajaan surga pada waktu dia ada dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan surga juga, kita belajar bahwa surga adalah tempat istirahatnya orang percaya. Orang yang sudah terima keselamatan sebagai anak-anak Tuhan, dia tinggalnya, our future home is in heaven. Ya. Surga disediakan Tuhan sebagai tempat istirahat. Ya. Tempat istirahat orang-orang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Kalau saudara buka dalam kitab Wahyu, luar biasa surga indahnya ya. Lantainya dari emas, permata-permata yang indah ada di situ. Ada sungai air kehidupan yang mengalir. Ada apalagi itu pohon-pohon kehidupan ada di situ yang berbuah 12 kali dalam 1 tahun. Semua akan melihat wajahnya Tuhan Yesus dan kita semua akan beribadah, kita semua akan worship Him, worship Jesus in heaven, into eternity, dalam kekekalan, saudara. Jadi surga adalah sesuatu tempat yang begitu indah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Dan kalau orang Kristen meninggal, ya, karena darah dan daging ini memang nggak ada bagiannya dalam kerajaan surga. Setiap manusia yang lahir di bumi ini sudah lahir dari keturunan Adam. Setiap orang yang lahir sudah lahir ke dalam apa? Dosa. Jadi tubuh ini sudah terlanjur lahir ke dalam dosa. Sehingga pada waktu orang Kristen, orang percaya meninggal, dia akan tanggalkan tubuhnya. Ya, karena darah dan daging memang gak punya tempat dalam kerajaan sorga. So, this is the way. Ya, darah dan dagingnya ditanggalkan, kemudian dia bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Satu hari kita akan diterima tubuh kemuliaan. Tuhan berikan tubuh kemuliaan. Ya. Dan segala sesuatu yang disempurnakan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita semua akan dikumpulkan, orang percaya akan bertemu dengan orang-orang percaya yang lain. Kita semua akan bertemu di surga ya, bersama-sama setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan ini adalah satu pengharapan yang pasti yang mungkin hari-hari ini jarang diberitakan di gereja-gereja tentang surga, saudara. Karena bicaranya fokusnya kebanyakan hidup tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang keluarga dan lain sebagainya. Dan memang itu penting.
Tapi saudara, satu hal yang pasti yang kita perlu simpan di dalam hati kita adalah setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang kita harus renungkan, sesuatu yang kita perlu simpan di dalam hati. Karena untuk para rasul, kalau saudara buka dalam Roma 8, ayat ke-18, inilah yang menjadi api gitu. Ini yang menjadi api di mana mereka terus bisa melayani Tuhan. Ini yang menjadi api di mana mereka nggak takut akan tekanan. Ini yang menjadi api mereka nggak peduli sama penganiayaan. Mereka tetap hidup untuk Tuhan. Dikatakan sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingin dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara. Itu pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Jadi kalau kita masuk ikut Tuhan Yesus, terima menjadi orang percaya, bukan hanya untuk semuanya hidup baik dan lain sebagainya, kita tahu bahwa kita punya tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat yang baru ketika kita lelah. Kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita gak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Apapun itu. Boleh itu sakit penyakit, boleh itu tekanan kehidupan, boleh itu kekurangan dan lain sebagainya. Gak bisa disebandingkan. Gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Hidup dalam dunia ini, saudara, hanya satu tetes air aja. Kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal, sudah tahu hidup yang kekal adalah eternity forever and ever. Luar biasa. Saudara. Satu tetes air kalau dibandingkan hidup sekarang nih sama hidup yang kekal. Kadang-kadang kalau saya pergi ke tempat pemakaman, ya saya lihat itu semua. Saya tahu ada beberapa yang sudah terima Tuhan Yesus yang sedang berbahagia, tempat kegirangan kekal di surga, yang bahagianya nggak pernah berhenti, dan damai sejahteranya nggak pernah seperti air yang mengalir. Tapi ada juga orang yang nggak masuk surga, saudara. Dan itu mengerikan sekali. Maka itu kita bersyukur atas pengharapan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Nah kalau orang tanya gini, Pastor, kalau orang meninggal nih, apa yang dia akan alamin? Gitu? Kalau orang Kristen meninggal, dia lihat apa sih? Nah saudara, orang Kristen kalau meninggal, dia lihat cahaya. Kok jadi tegang ini? Orang Kristen kalau meninggal dia lihat cahaya. Amsal 4 ayat 18 tuliskan ini. Jalan orang benar. Siapa orang benar? Bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa ya. Orang yang telah menerima pengampunan dosa itu orang benar. Jalan orang benar, hidupnya orang benar itu seperti cahaya fajar. Dan kian bertambah saudara? Terang sampai kapan? Rembang tengah hari. Until the perfect day. Rembang tengah hari itu. Jadi jalannya kehidupan orang benar ini ketika dia terima keselamatan, dia dibenarkan, dia dikuduskan. Tanpa cacat celah di hadapan Bapa, itu seperti cahaya fajar. Makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Dia menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dihadapi orang itu, memang pencobaan datang, memang tekanan ada, memang orang benar bisa jatuh, tapi dia akan bangkit pula. Karena hidupnya seperti cahaya fajar. Makin lama bertambah terangnya sampai one day
Dia melihat rembang tengah hari. Siapa yang bersyukur untuk surga, saudara? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God is good all the time. Kalau orang fasik gimana? Kalau orang yang gak percaya Yesus gimana? Dia kan lihat apa kalau meninggal? Gelap. Ayat selanjutnya sudah lihat. Amsal 4 ayat 19. Jalan orang fasik, hidupnya gitu. Ya, seperti kegelapan. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan mereka apa? Tersandung. Jadi orang fasik, orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, orang yang belum terima keselamatan, saudara, mereka bisa hidup kaya, bisa hidup punya segala sesuatu dan lain sebagainya dalam dunia ini, tapi pada akhirnya dia akan lihat gelap di akhir hidupnya. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus, orang kaya itu dikubur, nggak lihat cahaya, selesai. Dan dia melihat gelap. Dan dikatakan mereka, orang-orang ini tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Wow. Saudara, so what does it mean? Artinya saudara, ketika orang tidak percaya meninggal, mereka akan melihat gelap dan akan terjadi kebingungan. Yang terjadi adalah kebingungan. Why saya di sini? Kenapa saya di sini? Dia bingung, dia nggak tahu di mana saya. Dan kemudian ada penyesalan, kemudian ada penderitaan dan siksaan yang kekal. Itu yang terjadi. Makanya saudara, firman Tuhan membawa kita melihat apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Bahwa di dalam Tuhan kita semua memiliki pengharapan yang pasti. Yang bersyukur katakan amin. Dan firman Tuhan katakan banyak orang yang akan menuju, sayangnya ini, ke neraka. Ya, Matius 7 ayat ke-13 dikatakan, masuklah lewat pintu yang sesak itu. Ya, pintu sesak bicara tentang Injil, tentang Yesus, saudara. Banyak orang dengerin kabar baik, dia pikir, apaan itu? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju apa? Kebinasaan. Orang-orang banyak yang akan masuk dalam neraka, sayangnya saudara. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang saudara? Yang masuk melaluinya. Nah saudara gini, mungkin ada yang tanya gini. Atau pernah bertanya, atau pernah terlintas, atau sudah pernah dengar orang tanya. Gimana sih mungkin kalau Allah yang begitu mengasihi, yang menciptakan surga, juga Allah yang menciptakan neraka? Gimana mungkin? Allah yang, siapa yang percaya Allah? Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan saudara. Ya. Bagaimana mungkin Allah yang baik, tapi at the same time dia juga ciptakan neraka. Kenapa sudah? Segini, kasih dan benci itu adalah mata koin yang sama. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau sudah, siapa yang mengasihi keluargamu? Sungguh-sungguh mengasihi keluarga saudara. Kalau saudara mengasihi sungguh-sungguh keluargamu, engkau akan benci pada apapun yang dapat merusak keluargamu. Right? That's true. Kalau kita benar-benar mengasihi pasangan saudara, anakmu, dan lain sebagainya, orang-orang yang kita sayangin, orang-orang yang kita kasihi, maka pada saat yang bersamaan, saudara pun akan membenci segala sesuatu yang merusak hubunganmu dengan orang yang kau kasih. Sama seperti Tuhan. Ya, Dia mengasihi setiap kita, Dia ciptakan surga bagi kita. Tapi at the same time, Allah gak mau segala sesuatu yang merusak hubungannya dengan Dia. Bahkan neraka pun bukan diciptakan untuk orang-orang manusia sebenarnya. Kalau saudara buka dalam
Matius 29 dikatakan apa? Ayat 41b. Neraka itu kenapa sih? Neraka itu diciptakan untuk siapa? Nih, sebenarnya neraka itu nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk siapa, saudara? Ya, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi untuk setiap manusia, Bapa berikan Yesus untuk bisa menerima keselamatan. Haleluya. Itu yang Tuhan sediakan atas setiap kita dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan persiapkan, apa yang Tuhan sediakan. Tuhan gak mau melihat seorang pun binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi mungkin ada orang katakan begini, ini sudah dengar di luar ya, Pastor, kalau saya ini orangnya sudah baik-baik, ya gitu. Ya, kalau saya sudah hidup baik, pastinya aman dong ya. Saya pasti masuk surga. Kan nggak pernah ngerugiin orang lain, mungkin nggak pernah menipu, nggak pernah nyusahkan hidup orang lain. Berarti kan saya baik hidupnya. Saya pasti aman masuk surga. Saudara, dengar baik gini ya. Neraka bukan untuk orang jahat. Ya. Karena banyak orang baik ada di neraka. Surga bukan untuk orang baik. Karena banyak orang yang berbuat jahat semasa hidupnya ada di surga. Sudah ingat Tuhan Yesus disalibkan sebelahnya penjahat? Ya. Dia di dalam surga saat ini. Neraka bukan untuk orang jahat. Karena orang baik pun semasa hidupnya berbuat baik ada dalam neraka. Dan banyak di dalam neraka. Gini saudara, di surga tidak ada dosa. Surga itu adalah untuk orang-orang yang telah menerima keselamatan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu surga. Di surga tidak ada dosa. Sehingga setiap kita yang menerima penebusan di dalam Yesus, ya, di tempat kediaman Bapa itu nggak ada dosa. Makanya surga adalah tempat-tempat orang benar. Orang yang benar ini bukan orang yang nggak pernah salah, tetapi orang yang bersalah, orang yang berdosa, tapi dibenarkan oleh darah Yesus. Maka orang-orang yang disebut orang percaya ini bukan orang baik. Mungkin semasa hidupnya mungkin orang jahat melakukan dan segala macam. Tapi karena dia percaya anugerah kasih karunia keselamatan Tuhan Yesus, dia dibenarkan, dia dikuduskan di hadapan Bapa. Dan namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya. Maka itu Yesus katakan pada waktu murid-murid yang habis melayani, bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam apa? Kitab kehidupan. Ya. Dan setiap orang yang tidak terdaftar namanya dalam kitab kehidupan, firman Tuhan katakan dalam Wahyu 20 ayat ke-15, setiap orang yang tidak apa? Ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Diapain? Dilemparkan ke dalam lautan api. Itu. Ya, surga adalah untuk orang-orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Siapa yang bersyukur nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kita bersyukur untuk surga, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sediakan. Ya, bukan berarti hidup kita selamanya kita harus hidup, misalnya kita nggak hidup dengan baik, kita merugikan orang. No, bukan itu maksud saya. Ya, orang baik sebaik-baiknya atau sejahat-jahatnya orang, setiap orang telah jatuh dalam dosa, telah lahir ke dalam dosa, dan Tuhan telah sediakan jalan untuk terima keselamatan. Dan orang-orang bersyukur untuk surga.
Nah saudara, beberapa waktu yang lalu, nggak tahu baca ini nggak, coba bisa munculkan. Ini bulan lalu nih, bulan lalu di Detik. Kalau saudara buka di Detik ataupun saudara lihat di CNBC, macam-macam lah ya, ini nyebar ke seluruh dunia. Terjadi di Kenya, ini 2023, tahun ini bulan lalu. Jadi ini bukan 1945 ya, bukan, sekarang. Ya, ini bulan lalu terjadi bahwa ada satu gereja di Kenya, pergerakan di sana yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Ya, pengajaran sesat dikatakan karena mereka ingin cepat-cepat ke surga, pastornya kasih tahu, puasa, jual semuanya. Well, mereka lakukan. Sayangnya mereka lakukan itu semua, mereka jual pabrik, jual kantor, jual semuanya, rumahnya, pergi ke hutan dan sama-sama berpuasa dengan cara nggak makan, nggak minum, dan lain sebagainya supaya cepat ketemu Tuhan Yesus. Dan mereka lakukan. 100 orang meninggal lebih, ada 400 orang total ceritanya hilang. Ya, sampai hari ini mereka sedang cari terus di mana mereka. Dan saudara, ini orang-orang yang tersesat ya. Mereka mau cepat-cepat ke surga dengan cara yang keliru, dan orang-orang pun yang penyesatan seperti ini saudara masih terjadi hari-hari ini. So, katakan sebelahnya hati-hati. Saudara, hati-hati apa yang kau lihat, hati-hati apa yang kau dengar, hati-hati kalau orang membawa hamba Tuhan datang kepada saudara, hati-hati itu. And this is real. Saudara, surga itu ada dan surga itu nyata, tapi apakah saya sering dengar gini loh. Saya sering dengar, saya suka berenang. Ada yang suka berenang di sini? Any swimmer here? Anybody? Anybody? Please, nggak ada. Well, sudah tahu saya ke dokter banyak yang saya ketemu sana sini. Olahraga terbaik berenang. Jadi berenang ya semua ya. Oke, you can choose your own. You can choose your own. Ya. Ada yang berenang, saya sering ngobrol sama mereka yang berenang. Terus ada seorang ini hamba Tuhan, ya maksudnya kenal Tuhan, aktivis lah. Dia katakan saya sih, dia umurnya mungkin 56 tahun. Dia katakan saya sih nggak mau hidup, Chan, gue emang nggak mau hidup panjang-panjang. Ya, selesai, anak-anak sudah beres, pensiun, cepat ke surga. Saya bilang, oh ya, kenapa? Ya dia katakan demikian. Well, banyak orang-orang berkata kalau hidup ini nggak perlu lama-lama, cepat aja karena surga Tuhan telah sediakan, cepat aja ketemu sama Tuhan Yesus kan semuanya aman, semuanya baik. Bahkan ada orang-orang yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya dengan pengertian yang keliru. Ya, oh, dan ada orang mungkin katakan kan Tuhan Yesus pun usianya 33 tahun, muda saudara. Gitu? Kenapa kita harus hidup panjang dan lain sebagainya toh? Yesus pun 33 tahun pada waktu dia disalibkan. Banyak orang yang justru punya pengertian yang keliru. Akhirnya dia nggak hidup dengan baik, nggak jaga hidupnya, jatuh ke dalam pencobaan. Karena iblis datang untuk apain? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia jatuh ke dalam pencobaan karena menjaga hidupnya. Makan sembarangan, tidur sembarangan, alkohol, dan lain sebagainya. Binasa tubuhnya, binasa bait sucinya. Padahal Allah untuk bekerja dalam dunia ini memerlukan tubuh saudara. Yes? Saya percaya tubuh kita adalah bait Allah. Ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan cara Tuhan bekerja di muka bumi ini, Tuhan memakai tubuh-tubuh setiap kita. Tetapi karena orang punya pengertian yang salah, dia jatuh ke dalam pencobaan dan memulai memperkatakan yang keliru. Saya nggak mau hidup panjang, saya mau hidup cukup aja, udah gitu selesai. Mengulang-ulang perkataan dan dia menjadi belief. Dan akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan banyak orang yang meninggal sebelum waktunya. Nah saudara, saya akan bahas tentang ini. Ini pertama kali saya cerita ini, saudara. Ya, sebenarnya kalau Tuhan maunya apa sih? Tuhan mau kita ini hidup dalam dunia sampai kapan? Dan buat apa? Kalau ada orang tanya sama kita nih, hari ini, kalau lu dikasih hidup,
Lu hidupnya mau sampai kapan? Apa yang saudara jawab? Pasti beda-beda ya. Oh begini. Oh sudah mencapai prestasi. Oh sudah mencapai ini. Oh itu dan lain sebagainya. Well, beredar pemikiran di dalam kalangan anak-anak Tuhan juga bahwa hidup ini, ayat Mazmur 90 ayat 10. Hidup ini jangan lama-lama. 70, kalau kuat berapa? 80. Gitu? Hidup kami 70, jika kami kuat 80 tahun. Dan saudara, banyak pemikiran yang akhirnya mengatakan bahwa kalau hidup ini ya 70-80 tahun. Jadi orang Kristen set pikirannya, beliefnya, kepercayaannya 70-80 tahun. Kalau lebih sedikit itu bonus. Saya yang pernah dengar seperti ini. Banyak loh cerita gini. Sudah tahu, harus baca ayat di atasnya. Yang nulis ini siapa? Yang nulis ini adalah Musa. Musa berapa usianya? 120 tahun. Musa hidup 120 tahun ketika dia meninggal. Ya matinya kayak gini nih. Matanya belum apa? Kabur. Jadi dia nggak pakai kacamata dong. Dan apa? Kekuatannya belum hilang. Bukan karena sakit, saudara. Dia meninggal dalam keadaan yang kuat. Dia meninggal matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Haleluya. Dan Musa hidup dalam perjanjian lama. Sebelum Yesus lahir, mati dan bangkit. Sebelum satu orang pun bisa lahir baru. Saudara dan saya hidup dalam perjanjian baru. Yang sudah lahir baru, lambaikan tangannya. Harusnya bisa hidup lebih lama dari itu. Katakan sebelahnya, berapa mau usiamu? Nanti saya jelasin ya. Nanti, ini mulai menarik nih ya. Yang masih bangun katakan amin. Oke. Mazmur 92 ya. 92 ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wah. Menjadi gemuk. Ini bukan gemuk-gemuk ya. Menjadi gemuk artinya full gitu kan. Dan apa? Seger gitu. Berbuah, sehat, dan segar. Siapa yang mau masa tuanya berbuah, sehat, dan segar? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu, saudara. Itu janji Tuhan. Berbuah, sehat, segar. Lalu bagaimana Tuhan mau kita hidup dalam dunia ini sampai kapan? Kalau orang tanya sama saudara mau hidupnya sampai kapan? Nah saudara sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita punya pemikiran gini bahwa Tuhan telah menetapkan angka kematian seseorang di surga. Jadi surga ada tabel nih. Ada tabel. Terus ada nama A 2020 misalnya. Meninggal ya. Seakan-akan Allah menentukan kematian seseorang. Dengar baik. Di surga Allah tidak menetapkan kematian orang benar. Gak ada. Kematian tidak pernah menjadi rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kematian itu akibat dari upah dosa adalah, dan siapa yang berkuasa atas maut? Coba saudara buka dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan siapa yang berkuasa? Iblis yang berkuasa atas maut. Allah nggak merancangkan kematian. Dari awalnya kematian adalah akibat dosa. Makanya Tuhan, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Kalau dia tahu segala sesuatu. Dia tahu kapan orang akan meninggal, dia tahu persis. Tapi Tuhan gak menetapkan. Are you ready for this? Usiamu adalah pilihanmu. Usia saudara adalah pilihan hidup saudara. Lega lu ngomong gini. Sungguhan. Usia saudara adalah pilihan hidupmu.
Dan Tuhan mau engkau mengambil jalan kebenaran. Ngerti katakan? Amin. Kalau ditanya sama orang berapa usiamu, saya akan jawab ini. Sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Oh, kok bisa? Ya, sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Saudara, kita ini hidup dari siapa? Imannya siapa? Abraham. Betul nggak? Ya, Abraham adalah bapa iman kita. Berapa usianya Abraham? 175 tahun. Coba kita buka ya. Abraham itu 175 tahun dalam Kejadian 25 ayat ke-7. Mencapai 175 tahun. Lalu ia meninggal. Saudara, pengertian ini penting banget. Kenapa? Kalau orang Kristen semua berpikir 70, 80 tahun, kalau lebih dikit bonus. Wah, bahaya. Nah, saudara? Karena dengan pengertian yang salah, you will have a wrong belief. Dan apa yang kita percaya akan menjadi nyata. Kalau hari ini sudah berpikir yang berbeda, bahwa kau mengatakan Abraham sebagai bapa iman kita, dikatakan bapa iman kita ini dia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Coba kita buka dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Then Abraham's spirit was released and he died at a good old age. Tunggu ya, belum selesai. Satisfied and satiated. Kenyang, puas dan penuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. This is the way. Haleluya. This is the way. Penuh, puas, kenyang. Siapa yang membahaskan oleh firman Tuhan? Haleluya. Penuh, puas, kenyang. Buat apa pastor kalau dia penuh, puas, dan kenyang hidupnya? Saudara harus buka. Kenapa Abraham seperti ini? Ada tujuannya. Bukan untuk menikmati hidup aja, semata-mata menikmati kekayaan, keluarga, dan lain sebagainya. Umur panjang itu ada tujuan. Firman Tuhan katakan begini, Kejadian 18 ayat 19. Aku, kata Tuhan, telah memilih dia. Siapa dia? Itu Abraham. Supaya apa? Diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu tujuannya. Usia yang panjang adalah tujuannya supaya saudara bisa berbuah banyak. Haleluya. Supaya kita bisa memerintahkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada buyut kita. Jalan Tuhan tuh kayak gini. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Katakan sebelahnya, berapa usianya? Maunya berapa? Dan saudara jawab, sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya dalam Tuhan. Coba tanya dong. Berapa maunya usianya? Jawab dengan iman, saudara. Apa? Seperti Abraham apa? Sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada jawabannya. Dan Paulus ini, pastor kan itu dalam perjanjian lama. Perjanjian lama memang usianya lama-lama tuh. Well, kalau dalam perjanjian baru gimana? Paulus, saudara, Rasul Paulus, gini. Dia pernah lihat surga. Dia pernah dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Tapi hidupnya juga penuh dengan tekanan. Saudara bisa baca sendiri nanti. Dirajam, kapal karam lah. Ya tuh, di hampir mau dibunuh lah. Lain sebagainya. Paulus itu hidupnya susah banget. Tekan-tekan di penjara, lain sebagainya. Tapi dia sudah lihat surga dan dia tahu surga itu lebih baik. Ya, dia katakan gini, aku pingin pergi ke surga, aku pingin pergi dan diam bersama dengan Yesus itu lebih baik. Dan dia katakan kalau mati adalah keuntungan bagi dia. Coba saudara buka dalam Filipi 1 ayat 23. Jadi Paulus ini bergumul gitu ya. Bergumul antara apa yang dia harus yakini
sebagai kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan ini? Dia lagi bingung nih, dia lagi bergumul nih. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau disuruh pilih, dia katakan di surga lebih baik. Saya udah lihat. Di surga jauh lebih baik, maka itu mati adalah keuntungan. Itu bagi Paulus. Dan dia katakan, aku ini didesak loh dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Itu memang jauh lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Ayat selanjutnya, tapi apa? Lebih perlu. Antara lebih baik dan lebih perlu muncul. Lebih perlu untuk tinggal dalam dunia ini karena apa? Kamu. Jadi dia didesak. Ada yang lebih baik. Di sini lebih baik. Di surga, diam bersama Yesus, mati adalah keuntungan. Tapi ada yang lebih perlu. Terus kesimpulannya apa dong? Ayat selanjutnya. Inilah kesimpulannya. Dalam keyakinan ini. Antara ini. Mana yang aku harus pilih? Tahulah aku. Bahwa aku akan tinggal. Dan akan bersama-sama lagi. Apa? Dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin apa? Maju dan bersukacita dalam iman. Jadi antara lebih baik, lebih perlu, Paulus yakin Tuhan mau lebih perlu di sini. Supaya bisa hidup berbuah. Supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan. Siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan? Ya, dan Paulus punya keyakinan ini dalam bahasa Inggris dikatakan gini, being confident of this, I am confident of this, I shall remain and continue with you all for your progress and the joy of faith. Amin. Dan saya tulis ini, Tuhan mau kita hidup sepanjang kita bisa menghasilkan buah. Jadi berapa usia seseorang? Sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, selama dia menghasilkan buah. Siapa yang mau menghasilkan buah bagi Tuhan? Sampai masa tua kita. Jadi kalau di bawah 100 tahun masih muda. Kok gak ada amin? Karena saya udah bentar lagi 50 nih. Karena orang bilang, wah udah setengah abad gitu. Betul ya? Wah udah gini udah. Abraham 175 nih, aku masih jauh ke Abraham. Jadilah seperti apa yang kau percaya, saudara. Kalau saudara luar biasa usianya, kau bisa ajar bukan hanya ke cucu, ke buyut, ke semua. Bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Antara lebih baik dan lebih perlu. Paulus yakin lebih perlu. Antara berharga, tapi gimana kalau orang sudah meninggal? Gak apa-apa. Kalau orang sudah meninggal di dalam Tuhan, berharga kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan lihat itu berharga. Tapi selama kita masih hidup, saudara, dan lebih perlu supaya kita bisa menghasilkan buah. Dan kalau kita bekerja menabur yang baik, supaya Tuhan dikenal lewat hidup saudara. Firman Tuhan katakan apa? Dalam Yohanes, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah apa? Banyak. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Murid-muridku dikatakan demikian. Kalau kita berbuah banyak, lebih perlu di sini, lebih perlu hidup. Jaga dengan baik hidupmu, jaga dengan baik kudus saudara. Bait Allahmu, yaitu tubuh saudara, hidup dengan baik. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Punya pengertian dan punya iman yang benar. Tapi buat apa kita hidup panjang? Buat berbuah banyak.
Supaya ketika kita berbuah banyak, Bapa semakin dipermuliakan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semakin kita berbuah banyak bagi Dia, ada upah di dalam kerajaan surga. Dalam Wahyu dikatakan, ini ayat terakhir, dikatakan apa saudara? Lihat ini. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Kalau dalam dunia ini mereka sudah meninggal, sudah kenyang, puas, berbahagialah. Sungguh kata Roh, supaya boleh istirahat. Kalau saudara sudah berbuah banyak, berbuah kenyang, sampai masa tua, kau boleh beristirahat dari jerih lelahmu. Yuk sama-sama, 2, 3. Karena, yuk sama-sama, 2, 3. Karena menyertai mereka. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap perbuatanmu yang baik, setiap apapun yang kau tabur untuk kemuliaan Tuhan, gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau engkau beri secangkir air kepada orang lain karena dia murid Tuhan Yesus, Yesus katakan kau tidak akan kehilangan upahnya. Setiap perbuatan, setiap pelayanan, setiap apapun yang kau berikan, semuanya menyertai saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Coba katanya sebelahnya, usianya mau berapa? Jawabannya adalah sama-sama apa? Sepuas-puasnya, apa dulu ya? Sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya dalam Tuhan. 2, 3 apa? Sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya dalam Tuhan. Haleluya. Guys, this is the truth. And will the truth set you free. Sudah pulang dengan bahagia. Kalau saudara umurnya di bawah 100 tahun, masih muda. Kok di depan aja yang masih muda? Yang masih muda siapa? Haleluya. 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 Thank you Jesus.